Hai semuanya, jumpa lagi di pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar mengenai koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Ada bidang koordinat dan kita punya contoh pertanyaannya adalah koordinat relatif titik A 2,3 terhadap titik B minus 7, minus 2. Di sini kita akan menggunakan bidang koordinat untuk menentukan koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain, yaitu dengan menggunakan sistem langkah. Yang perlu kalian perhatikan, titik yang terakhir adalah titik acuannya. Sekarang titik A ini titik yang pertama, titik B ini titik yang kedua atau titik yang terakhir. Berarti kita akan bergerak dari titik B menuju titik A. Kita gambarkan terlebih dahulu titik-titiknya. Titik A adalah 2,3, berarti X-nya 2 dan Y-nya 3. Kita gambarkan koordinat titik A terlebih dahulu, digambarkan dengan simbol titik yang berwarna merah. Kemudian lanjut titik B minus 7, minus 2, X-nya adalah minus 7, Y-nya adalah minus 2. Kita taruh koordinat titik B di situ, yaitu minus 7, minus 2 yang disimbolkan dengan noktah yang berwarna hijau. Sekarang kita akan bergerak dari titik B menuju titik A. Jadi di sini langkahnya tidak bisa langsung B ke A seperti ini, tapi harus ke arah kanan atau ke arah kiri, ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, sekarang untuk B menuju A berarti harus ke kanan terlebih dahulu baru ke atas. Nah, sekarang untuk ke kanannya kita akan hitung berapa langkah. Jadi di sini satu petak satu langkah ya sayang ya. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini kita punya 9 langkah ke kanan atau ke kanan sebanyak 9 langkah. Kemudian setelah ke kanan kita akan lanjutkan ke titik A yaitu ke atas. Kita lihat ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya ke atas sebanyak 5 langkah. Di sini yang harus kalian ingat adalah bahwa ke kanan itu adalah plus, ke kiri itu adalah min, ke atas adalah plus, ke bawah adalah min. Kapan kita menggunakan sistem ini? Perhatikan ya. Penyelesaiannya, ke kanan 9 langkah. Kanan adalah plus berarti X-nya 9. Kemudian ke atas 5 langkah. Berarti untuk ke atas itu adalah plus di sini, maka nilai Y-nya adalah 5. Dengan kata lain, koordinat relatif titik A terhadap titik B adalah X-nya 9 taruh di depan, Y-nya 5 taruh di belakang, 9,5. Kita akan mempelajari contoh lainnya. Jadi ada bidang koordinat, kemudian pertanyaannya adalah koordinat relatif titik E terhadap titik C. Titik E minus 2, minus 3, titik C 6,0. Ingat, untuk pergerakan yang menjadi titik acuan adalah titik yang terakhir. Di sini kita punya titik C akan bergerak ke titik E. Nah, yang harus kalian ingat mengenai pergerakan adalah langkah-langkahnya. Jadi, untuk pergerakan bisa jadi dia ke kanan. Ketika dia bergerak ke kanan berarti nilai X adalah positif. Bisa jadi pergerakannya ke kiri berarti nilai X-nya adalah negatif. Bisa jadi pergerakannya ke atas untuk nilai Y positif dan pergerakan ke bawah untuk nilai Y negatif. Sekarang kita akan gambarkan koordinat titik E dan titik C. Titik E minus 2, minus 3. X-nya adalah minus 2, Y-nya adalah minus 3. Kita hubungkan X sama dengan minus 2, kemudian Y sama dengan minus 3 ini menjadi koordinat titik E. Kemudian lanjut untuk titik C adalah 6,0. Berarti X-nya adalah 6, kemudian Y-nya adalah 0, berarti dia terletak di sumbu X. Perhatikan 6,0 diberikan warna biru di sini dengan koordinat 6,0 bergeraknya dari titik yang terakhir yaitu titik C menuju titik E. Ingat langkah-langkahnya step by step, berarti dia ke kiri baru ke bawah. Sekarang kita hitung langkahnya ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 langkah ke kiri atau ke kiri sebanyak 8 langkah. Lanjut ke bawah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi di sini kita punya ke bawah ada 3 langkah. Kalian jangan lupa sistem yang digunakan ini ya, karena dia ke kiri nanti berarti negatif. Kemudian karena dia ke bawah berarti nanti juga negatif. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah ke kiri 8 langkah, negatif 8 untuk nilai X. Ke bawah 3 langkah ke bawah untuk nilai Y, negatif 3. Sehingga di situ koordinat relatif titik E terhadap titik C, X-nya min 8 taruh di depan, Y-nya min 3 taruh di belakang. Dengan koordinat relatif titik E terhadap titik C adalah minus 8, minus 3. Jika tadi kita menggunakan bidang koordinat, maka pada pelajaran hari ini kita akan menggunakan rumus untuk menentukan koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Apa rumusnya? Jadi di sini kita punya koordinat relatif titik 1 terhadap titik 2. Berurutan ya, yang di depan adalah titik 1, yang di belakang adalah titik 2. Maka X1 dulu baru dikurang X2, dilanjutkan Y1 dikurang Y2. Jadi untuk bagian depan adalah nilai X di mana X yang pertama dikurang X yang kedua, dan yang di belakang adalah nilai Y di mana Y1 dikurang Y2. Ini harus kalian ingat baik-baik. Tadi dengan menghitung langkah kita ketahui koordinat relatif titik A terhadap titik B adalah 9,5. Kita akan cari dengan menggunakan rumus apakah hasilnya sama. Dengan menggunakan rumus koordinat relatif titik A terhadap titik B adalah yang duluan adalah titik A, yang terakhir adalah titik B. Berarti titik A menjadi 1, titik B menjadi titik 2. Untuk bagian depan adalah nilai X. Berarti XA dikurang XB. Ingat yang pertama dikurang yang kedua. Untuk yang di belakang adalah koordinat Y. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah B. Berarti YA dikurang YB. Kita masukkan di sini untuk yang pertama XA. Berarti 2 dikurang XB yaitu minus 7. Berarti di situ kita punya 2 dikurang minus 7. Lanjut ke rumus yang di belakang yaitu Y. A terlebih dahulu. YA-nya adalah 3, YB-nya adalah minus 2. Berarti masukkan YA-nya 3 dikurang YB-nya adalah minus 2. Jadi ingat di sini selalu tanda minus, masukkan nilai-nilainya. Kalau positif tulis positif, kalau negatif tulis negatif. Perhatikan di sini ada 2 tanda berdekatan. Jika 2 tanda berdekatan itu sama, maka hasilnya plus. Di sini minus dengan minus berarti plus. Minus dengan minus berarti plus. Sehingga kita dapat 2 plus 7, 3 plus 2. 2 ditambah 7 adalah 9, 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi tidak perlu menggambar, cukup dengan menggunakan rumus kita bisa menentukan koordinat relatifnya. Untuk contoh yang kedua tadi, titik E terhadap titik C, koordinat relatifnya adalah minus 8, minus 3. Dengan menggunakan rumus kita coba cari ya. Apa rumusnya tadi? Titik yang pertama dikurang titik yang kedua untuk setiap bagian X dan Y. Jadi X di depan, Y di belakang. Sekarang titik yang pertama adalah titik E, titik yang kedua adalah titik C. Berarti E dikurang C. Untuk bagian depan adalah X, bagian belakang adalah Y. Masukkan XE dikurang XC. XE adalah minus 2. XC-nya adalah 6, berarti minus 2 dikurang 6. Untuk bagian belakang yaitu Y. YE dikurang YC. YE-nya berapa? Minus 3. YC-nya berapa? 0, berarti di sini minus 3 dikurang 0. Jadi ingat,
Masukkan nilai-nilainya. Kalau positif, masukkan nilai positif. Kalau negatif, masukkan nilai negatif. Kita punya untuk bagian depan yaitu bagian X minus 2 minus 6. Punya hutang 2, hutang lagi 6. Kira-kira hutangnya menjadi 8 atau minus 8. Sementara untuk yang di belakang, minus 3 minus 0. Berapa hasilnya? Minus 3. Sama ya di sini nak, hasilnya adalah minus 8 minus 3. Jadi koordinat relatif titik E terhadap titik C adalah minus 8 minus 3.